Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Prasetyanti dengan NIM 118206031. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan suatu praktikum dengan judul pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Perkecambahan itu sendiri merupakan suatu fase yang diawali dengan penyerapan air oleh biji tanaman dari berbagai media seperti tanah, udara, dan yang lainnya. Setelah biji menyerap air, biji akan bertambah ukurannya karena embrio bertambah besar dan biji melunak. Sedangkan gas etilen merupakan senyawa organik hidrokarbon yang paling sederhana dengan rumus kimia C2H4. Berupa gas berpengaruh terhadap proses fisiologis tanaman. Etilen dikategorikan sebagai hormon alami untuk penuaan dan pemasakan, dan secara fisiologis sangat aktif dalam konsentrasi yang sangat rendah. Hormon etilen juga dapat menginisiasi buah lain untuk masak dan memicu triple respon. Nah, untuk tujuan pada praktikum kali ini yaitu tujuan yang pertama mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang yang masak. Kemudian tujuan yang kedua menganalisis hasil observasi. Yang ketiga menyimpulkan hasil observasi, dan yang terakhir mengevaluasi hasil observasi. Untuk variabel pada percobaan kali ini, yaitu variabel bebasnya adalah jumlah gas etilen dari pisang masak, variabel kontrolnya adalah kacang hijau, dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan kacang hijau. Untuk hipotesis pada percobaan kali ini, yaitu pemberian gas etilen akan mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, yaitu alat yang pertama ada 3 buah pisin, kemudian ada kapas secukupnya, kemudian ada 3 buah toples, dan untuk bahan yang pertama ada kacang hijau, kemudian ada 4 buah pisang, kemudian ada air, dan yang terakhir ada label. Nah, untuk langkah kerja yang pertama tentunya siapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian 3 pisin yang tadi masing-masing diberikan kapas secukupnya. Kemudian kapas dibasahi oleh air secukupnya sebagai media perkecambahan. Untuk langkah yang selanjutnya, setiap pisin yang sudah diberi kapas yang dibasahi oleh air kemudian dikecambahkan 5 biji kacang hijau. Namun sebelumnya kacang hijau sudah direndam terlebih dahulu dengan air selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah itu pilih kacang hijau dengan kondisi yang baik. Kemudian kecambahkan ke ketiga pisin. Masing-masing pisin berisi 5 biji kacang hijau. Nah, buat 3 perlakuan toples. Jangan lupa untuk memberikan label pada setiap toplesnya. Untuk toples yang A itu berisikan pisin dengan kacang hijau tanpa pisang. Nah, untuk toples yang B atau toples yang kedua itu berisikan pisin kacang hijau dan 1 pisang. Nah, untuk yang toples yang C atau yang ketiga itu berisikan pisin kacang hijau dan 3 buah pisang yang masak.
Tutup ketiga toples tersebut dan dibiarkan selama 4 hari. Berikut merupakan kondisi tanaman kacang hijau setelah didiamkan selama 4 hari. Setelah 4 hari, lakukan pengukuran tanaman kacang hijau pada ketiga perlakuan. Lakukan pengukuran pada panjang akar dan pada panjang batangnya, kemudian observasi secara morfologis, dan juga amati triple response yang terjadi. Jangan lupa dicatat ya hasil pengukurannya. Berikut adalah data hasil pengamatan dari pertumbuhan kecambah kacang hijau yang dipengaruhi oleh gas etilen. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan kecambah kacang hijau pada toples A lebih besar dibandingkan pada toples B dan toples C. Pada tanaman kacang hijau di toples A, rata-rata panjang akar di hari keempat yaitu 1,56 cm, sedangkan panjang batangnya 5,6 cm. Sedangkan pada toples B, rata-rata panjang akar di hari keempatnya yaitu 0,74 cm, sedangkan panjang batangnya 1 cm. Nah, pada toples yang C, rata-rata panjang akar di hari yang keempat itu 0,42 cm, dan panjang batangnya rata-ratanya 0,58 cm. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa kacang hijau pada toples A mengalami pemanjangan pada akar dan batang yang lebih cepat dibandingkan pada toples B dan C, dikarenakan pada perlakuan toples A tidak diberikan pisang yang masak. Sedangkan pada toples yang B mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding toples C, namun lebih lambat dari toples yang A, karena pada perlakuan toples B diberikan pisang masak yang lebih sedikit dari toples C. Nah, menurut Salisbury dan kawan-kawan pada tahun 1992, bahwa secara umum gas etilen akan mempercepat proses pematangan dan pemasakan, kerusakan fisik dan fisiologis. Pada tanaman kacang hijau toples A, batang dan akarnya lebih panjang, namun diameternya lebih kecil dibandingkan tanaman kacang hijau di toples B dengan C. Pada tanaman kacang hijau pada toples B dengan C, batangnya lebih pendek, berliku-liku, dan batangnya lebih tebal dibandingkan dengan tanaman kacang hijau pada toples A. Sehingga tanaman kacang hijau pada toples B dengan C ini mengalami triple response. Hal ini sama seperti pada pendapat yang dikemukakan oleh Dimitri Neljubov bahwa etilen menyebabkan respon rangkap 3 atau triple response. Sedangkan menurut Salisbury pada tahun 1995 bahwa triple response yang dimaksud yaitu menghambat pemanjangan batang, menebalkan batang, dan munculnya kebiasaan membuat lekukan yang menyebabkan batang tumbuh secara horizontal atau mendatar. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa gas etilen pada pisang masak berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kemudian, semakin tinggi jumlah gas etilen, maka semakin terhambat pula pertumbuhan kacang hijau. Dan tanaman dengan perlakuan pemberian gas etilen dari pisang masak mengalami triple response. Ditandai dengan adanya penebalan batang, terhambatnya pemanjangan batang, dan batang tumbuh secara mendatar atau horizontal. Baik, cukup sekian video mengenai percobaan dari pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau atau Vigna radiata. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.